Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Sebelumnya perkenalan dulu, nama aku Antonia Samantha Damara. Aku Bini Diaswanayanan. Aku Daniel Prasetya. Aku Athanasius Fatmaradian. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya biar tetap produktif dan inovatif di masa pandemi. Menurut kalian nih, pandemi itu menghambat aktivitas kalian nggak sih? Sebenarnya sih cukup menghambat ya. Bagaimanapun juga selama pandemi ini aktivitas kita terbatas karena tidak bisa keluar rumah dan bertemu orang lain sebebas sebelum adanya pandemi. Sama, menurutku juga begitu. Belum lagi perubahan ini memaksa kita untuk selalu beradaptasi. Salah satunya beradaptasi dengan sekolah online, di mana kita harus belajar di rumah selama pandemi ini. Iya, itu sangat membosankan. Dan kadang aku menyerah karena sangat sulit beradaptasi di awal-awal pandemi. Aku setuju sih, awal pandemi saat pertama-tama sekolah menjadi online benar-benar menyulitkan karena belum terbiasa. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kehidupan itu bagaikan sebuah karet gelang yang memiliki elastisitas. Kalau dalam fisika, elastisitas itu bisa diartikan dengan suatu sifat bahan yang bisa berubah baik dalam ukuran maupun bentuk setelah mendapatkan gaya dari luar. Tapi benda itu akan kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah gaya luar itu ditiadakan. Kalian pasti pernah melihat sebuah karet yang digunakan untuk mengikat bungkus makanan kan? Nah, dari situ terlihat bahwa karet selalu bisa menyesuaikan dengan ukuran bungkus makanan itu. Ya meskipun nanti kalau gaya yang diberikan terlalu besar, lalu melewati batas elastis karet, karet itu juga akan rusak. Sama halnya dengan kehidupan, kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan dalam hidup kita. Cuman bedanya kalau karet selalu diberi gaya akan rusak, tapi kalau kehidupan semakin banyak beradaptasi, justru pengetahuan kita tentang suatu hal baru semakin bertambah. Setuju banget, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Apalagi sekarang ini sudah banyak sekali inovasi-inovasi baru yang menciptakan teknologi yang akan memudahkan kita untuk beradaptasi dan tetap bisa berinovasi dengan memanfaatkan teknologi itu. Ngomong-ngomong soal teknologi yang canggih, saat ini aku jadi teringat saat abad pencerahan, atau biasa disebut Aufklärung. Karena di zaman itu, banyak tokoh-tokoh filsafat penting yang memiliki gagasan atau pemikiran yang berpengaruh banget di masa sekarang. Contohnya di Inggris ada Francis Bacon, yang pemikirannya melalui penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Gagasannya yang terkenal adalah knowledge is power. Artinya, ilmu pengetahuan merupakan jalan yang dapat dipergunakan untuk kemajuan kehidupan manusia, sehingga dapat berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman sekarang. Dari abad pencerahan itu, kita bisa belajar bahwa kita harus terus fokus pada kemajuan. Meskipun saat ini masih pandemi, kita harus tetap bisa berinovasi. Setuju banget aku sama hal itu, apalagi kita sebagai generasi milenial yang pasti sangat paham dengan teknologi. Karena teknologi yang canggih, juga kita sekarang bisa tetap sekolah meskipun di rumah saja. Bahkan aku pernah melihat acara kelulusan secara virtual disiarkan di YouTube. Saat aku melihat itu, aku menemukan hal yang menarik. Apa itu? Hal yang menarik adalah saat itu pidato pembukaan dari kepala sekolahnya menggunakan bahasa Jawa. Kayak gini nih. Widih, keren banget pidatonya. Menggunakan bahasa Jawa dan kelulusannya secara virtual. Benar banget nih, sekarang teknologi sangat canggih. Dengan di rumah saja, kita tetap bisa melakukan segala sesuatu. Sekarang aku mau tanya lagi nih, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar agar tetap produktif dan inovatif di rumah? Selain belajar ya tapi, untuk mengisi waktu luang gitu, agar waktu kita tidak terbuang sia-sia, jika hanya digunakan untuk rebahan di rumah. Kalau menurutku sih, sebagai pelajar, kita bisa berinovasi dengan cara berjualan online. Karena saat ini sudah banyak sekali orang-orang seusia kita yang sudah bisa menghasilkan uang sendiri dengan berjualan online. Online shop juga termasuk inovasi loh. Dari yang dulunya kalau membeli sesuatu, kita hanya bisa datang ke tokonya, hingga sekarang karena adanya teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah aplikasi online shop, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan masih banyak yang lain lagi. Online shop juga sangat membantu dan banyak digemari saat ini.
karena kita bisa membeli barang-barang yang kita inginkan hanya dengan di rumah saja. Tapi, memikirkan ide produk akan menjual itu sangat sulit menurutku. Bener, aku juga setuju. Tapi aku pernah kepikiran deh untuk membuat toko online yang menjual produk tas yang dibuat dengan menggunakan kain perca yang sudah tidak digunakan. Bukannya kalau tas gitu saja itu kurang, dan pasti sudah banyak yang menjualnya ya. Nah itu, aku juga berpikir seperti itu. Kalian ada ide nggak sih, desain apa gitu yang bisa membuat tas itu lebih menarik? Aku punya ide. Indonesia kan memiliki flora dan fauna yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Nah, bisa tuh dibuat desain di tas pakai teknik sablon saja yang mudah. Jadi, nanti tas itu tidak hanya menarik karena motif kain percanya saja yang bermacam-macam. Di pinggir desain, tapi juga ada gambar flora dan fauna di Indonesia yang ada di tas itu agar menambah nilai kreativitas. Benar banget, flora dan fauna di Indonesia itu sangat beragam di berbagai daerah. Contohnya flora Sumatera, Kalimantan. Wilayah Sumatera dan Kalimantan didominasi dengan iklim tropis basah. Iklim ini menyebabkan wilayah tersebut memiliki curah hujan yang tinggi, juga kelembapan udara yang tinggi. Jenis flora atau vegetasi yang banyak tumbuh di kawasan ini kebanyakan tanaman yang menghuni hutan-hujan tropis. Jenis-jenis flora di kawasan Sumatera antara lain yaitu kayu meranti, damar, dan berbagai jenis anggrek, lumut, dan jamur. Lalu wilayah Indonesia Barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ciri fauna yang terdapat di wilayah ini cenderung dipengaruhi oleh corak Asia atau Asiatis. Bagus juga tuh idenya. Bukan hanya menguntungkan, tapi juga memperkenalkan kekayaan flora dan fauna yang ada di Indonesia kepada banyak orang. Oh iya, kalian kalau mau berjualan online, jangan lupa loh menghitung titik imbasnya atau BEP. BEP itu kondisi di mana jumlah pengeluaran sama dengan pendapatan. Dengan menghitung BEP, kita bisa mempertahankan tingkat harga dan kualitas juga. Tidak akan berubah jika kita sudah tahu berapa pemasukan yang harus kita terima agar kita tidak mengalami kerugian. Sebelum menghitung BEP, tentu saja kita harus mencari tahu berapa modal yang kita keluarkan. Dengan kualitas dan harga yang tetap, konsumen pun akan senang membeli produk di tempat kita. Selain itu, dengan kualitas yang terjaga, kita tidak akan mendapatkan komplain dari konsumen. Benar banget. Biar kualitas produk kita juga tidak berubah-ubah dan tidak ada komplain dari konsumen. Aku dulu pernah sekali membuat surat komplain kepada suatu perusahaan karena botol yang aku beli kualitasnya tidak sesuai. Pada botol yang aku beli ada kerusakan pada bagian tutupnya. Suratnya aku tulis dengan menggunakan bahasa Inggris seperti ini. Benar juga ya, dalam pembuatan produk kita tidak boleh merubah kualitas. Sebenarnya tidak hanya mempertahankan kualitas saja, yang penting dalam membuat usaha, tapi juga harus ada promosi seperti iklan gitu. Setuju. Aku juga punya ide agar produk kita tidak hanya dikonsumsi oleh orang Indonesia. Kita bisa membuat iklan dengan bantuan saudaraku yang seorang penyiar iklan yang kebetulan dia juga tinggal di Jerman. Agar saat produk itu dipromosikan di luar negeri, terutama di Jerman, sehingga orang-orang di sana dapat memahami apa yang kita iklankan dan mereka tertarik membeli barang tersebut. Begini katanya. Token is keep product original from Indonesia here. Zutaten freundlich umgeben will gemacht aus von Stoff glauben. This much so patchwork of all reduce Warren Wilson produziert Outser for the half. Unpreis verzauberbar, so worden was normal. Auswählen direct gekauft. Dari penjualan online itu kan kita pasti mendapatkan banyak keuntungan nih. Nah, kita jangan lupa untuk menyisihkan uang kita itu kepada orang lain yang membutuhkan. Kalian pasti tahu dong, salah satu nilai kultural masyarakat Indonesia adalah gotong royong. Nah, di masa pandemi ini, jika ada orang yang terinfeksi COVID-19, maka seluruh tetangganya
Gereja, pemerintah turut bergotong royong untuk membantu merawat orang yang terinfeksi COVID. Itu merupakan salah satu contoh masyarakat melakukan nilai kultural. Kita juga sebagai masyarakat harus turut serta membantu orang lain yang sedang kesulitan. Maka dari itu, sebagai masyarakat Indonesia, harus tetap melestarikan dan tetap menjaga seni budaya tersebut agar tidak surut. Tapi kan kalau mau misalkan membagikan bantuan kepada orang lain, kita pasti bertemu dengan banyak orang. Bukannya itu tidak boleh. Ya makanya itu kita bisa menyalurkan bantuan itu melalui gereja. Pada saat seperti ini, Romo sebagai kaum hierarki mengadakan berbagai acara untuk membantu umat yang mengalami kesulitan. Kita sebagai umat harus mendukung kegiatan-kegiatan yang diadakan gereja. Cara kita mendukung kegiatan tersebut agar kegiatan itu bisa berlangsung yaitu dengan cara kita menjadi penyumbang materi atau hal lainnya yang memudahkan kaum hierarki melaksanakan kegiatan tersebut. Pada masa pandemi ini, peran hierarki memang sangat penting dalam bidang kerohanian, di mana para hierarki harus bisa membimbing umatnya agar tetap belajar mengenai hal-hal kerohanian. Apalagi sekarang kegiatan kerohanian masih ada beberapa yang dilakukan di rumah saja, misalnya misa online. Meskipun beberapa sudah ada yang misa offline sih. Oh iya, dari tadi kita membahas cara-cara agar tetap berinovasi, tapi kita melupakan bahwa kita harus menjaga kesehatan selama pandemi ini agar bisa terus berinovasi. Iya dong, aku juga selalu olahraga. Emangnya kamu olahraga apa? Selama pandemi ini, aku mengikuti pencaksilat. Kalian pasti tahu pencaksilat, Kak. Tahu dong, emang kenapa kamu memilih olahraga pencaksilat? Karena pencaksilat itu bukan hanya sekedar bela diri biasa, tetapi juga ada unsur seni dan keindahan gerak. Pencaksilat juga merupakan salah satu bela diri yang berasal dari Indonesia dan dikenal hingga luar negeri. Bahkan, pencaksilat ada lombanya di tingkat internasional. Dalam pencaksilat, kita harus menguasai teknik dasar seperti tendangan, pukulan, kuda-kuda, sikap pasang, guntingan, dan kuncian. Dengan mengikuti pencaksilat, bukan hanya bisa menyehatkan tubuh, tapi juga bisa melestarikan olahraga asal Indonesia ini, agar tidak diambil oleh negara lain. Benar banget. Aku pernah baca di salah satu berita kalau pada Hari Sumpah Pemuda tahun ini di Banten ada gebyar pencaksilat yang dilakukan oleh para pelajar di Gor Maulana Yusuf Serang. Acara itu dibuat untuk memperkenalkan seni pencaksilat dan merayakan Hari Sumpah Pemuda. Acara-acara seperti itu harus sering dilakukan untuk mendorong orang lain mengenal pencaksilat dan berolahraga. Olahraga memang sangat penting, apalagi terhadap sistem gerak dan sistem sirkulasi manusia. Gerak manusia itu terjadi karena adanya kerja sama antara otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Tulang sendiri memiliki beberapa fungsi seperti menyusun rangka, melindungi alat tubuh yang vital, menahan dan mencegah tubuh, dan masih banyak lagi. Sedangkan otot memiliki fungsi untuk sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Pada tubuh manusia, otot dibagi menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Jika kita tidak menjaga tubuh dan kesehatan sistem gerak pada tubuh, kita bisa mengalami kelainan. Salah satu kelainan yang mungkin sudah banyak yang tahu adalah osteoporosis, yang bisa disebabkan karena kebiasaan buruk kita seperti kurang aktivitas fisik, kurangnya mendapat sinar matahari, minum alkohol, kebanyakan makan daging, dan makanan asin. Osteoporosis bisa diatasi dengan cara melakukan latihan fisik seperti olahraga dan mengonsumsi vitamin serta obat kesehatan tulang. Sedangkan pada sistem sirkulasi manusia, olahraga juga penting karena olahraga bisa meningkatkan kerja jantung sehingga sistem peredaran darah bisa berjalan dengan baik. Hal itu dikarenakan jantung memiliki fungsi untuk memompa darah dan mengandung oksigen ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh vena dan arteri dan kembali lagi ke jantung lagi. Peredaran darah itu disebut sebagai peredaran darah tertutup. Dalam proses peredaran darah, pembuluh vena berfungsi untuk membawa darah kotor
yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung, yang kemudian akan ditukar menjadi oksigen oleh paru-paru melalui pernafasan. Sedangkan pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah bersih yang mengandung oksigen dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Pembuluh darah lah yang mengedarkan darah dalam sistem peredaran darah tertutup. Selain itu, peredaran darah juga memiliki fungsi untuk mengeluarkan sisa proses metabolisme, contohnya seperti karbon dioksida melalui paru-paru. Oleh karena itu, kita harus berolahraga agar sistem gerak dan sistem sirkulasi kita bisa melakukan tugasnya dengan baik dan tidak menyebabkan kelainan-kelainan yang bisa membuat tubuh kita sakit. Benar banget, selain berolahraga, kita juga harus mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, seperti sayur dan buah-buahan. Aku selalu makan sayur dan buah-buahan, tapi di rumahku sayur dan buah gampang banget busuk. Tenang saja, aku tahu tipsnya. Biar buah dan sayur tidak gampang busuk. Cuci dan keringkan sayur sebelum disimpan. Pisahkan antara sayur dan buah-buahan. Sortir terlebih dahulu sebelum disimpan. Cek suhu di kulkas. Periksa kondisi sayur secara berkala. Karena pembusukan atau laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi mempunyai satuan m/s, mol per detik. Laju reaksi menyatakan molaritas zat larut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Pembusukan merupakan keadaan di mana jaringan lunak tubuh mengalami penghancuran oleh enzim maupun aktivitas mikroorganisme. Proses pembusukan atau dekomposisi baru terjadi setelah kematian sel dan dapat dilihat 24-48 jam setelah kematian terjadi begitu. Bagus tuh tipsnya. Nanti akan aku praktikan di rumah. Kayaknya perbincangan kita sampai sini dulu ya. Gak kerasa sudah lama banget kita berbincang kali ini. Semoga podcast kami ini bisa bermanfaat bagi semua yang menonton. Sekian dari kami dan terima kasih.